Halo semua, ketemu lagi dengan Miss Ulfa. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, ceria, dan tetap semangat belajarnya meskipun masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Tuhan hari ini. Nah, kali ini kita mau belajar tentang materi apa ya? Kali ini kita akan belajar tentang, sebelumnya Miss Ulfa punya pantun nih. Jalan-jalan ke Muara Angke, jangan lupa naik komedi putar. Yuk kita rame-rame belajar tentang simetri putar. Nah, sekarang yuk learning with Miss Ulfa. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, simetri putar ini ada di materi pelajaran kelas 3, tema 7, subtema 2. Di sini ada percakapan antara Vika dengan temannya. Vika, bisakah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran yang terbentuk seperti posisi awal yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar hingga kembali seperti semula. Jadi, simetri putar ini harus menyerupai posisi awal ya, dan dia harus kembali seperti semula. Kalau tidak seperti posisi awal, berarti dia belum bisa dihitung satu simetri putar. Nah, di sini ada gambar taplak meja. Kenapa Mus Ulfa memberikan gambar taplak meja? Karena di tema 7 ini berhubungan dengan teknologi sandang, di mana di sini taplak mejanya akan menempati permukaan meja. Nah, cara taplak meja itu menempati permukaan meja, itu yang dinamakan simetri putar. Kira-kira ada berapa banyak simetri putar yang terbentuk dari taplak meja ini? Ternyata setelah diputar, taplak meja ini memiliki 4 simetri putar. Kita lihat gambarnya nih. 1, 2, 3, 4, kemudian kita putar searah dengan jarum jam, ini sudah terbentuk 1. Kemudian terus dilakukan seperti arah jarum jam, sehingga itu akan membentuk sebanyak 4 kali. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya, Miss Ulfa punya video nih yang diambil dari video Erlangga. Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kita jadi sama-sama tahu nih, kalau segitiga sama sisi itu setelah diputar ke arah jarum jam sebanyak 1 kali, ternyata dia posisinya menempati bingkainya sesuai dengan posisi awal. Berarti itu artinya segitiga sama sisi sudah punya 1 putaran. Kemudian diputar lagi, coba dilihat hurufnya, sudah beda kan bentuknya? Nah, itu sudah 2 putaran. Dan terakhir, diputar sekali lagi, ternyata sudah kembali ke posisi awal. A, B, C. Jadi, segitiga sama sisi ini memiliki simetri putar tingkat 3. Sudah paham belum sampai sini? Nah, yang berikutnya,
Sekarang yuk kita buat baling-baling simetri putar. Kalau Doraemon punya baling-baling bambu. Kalau Miss Ulfa punya baling-baling simetri putar. Seperti apa sih? Kita simak bareng-bareng ya. Sekarang jangan lupa siapkan alat dan bahannya. Di sini ada gunting, origami, kardus satu sisi saja, pushpin satu buah, spidol, dan juga penggaris. Sudah disiapkan belum? Oke, untuk selanjutnya kita lihat nih, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu akan lebih jelas seperti ini ya. Kita simak bareng-bareng. Oke. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Ada styrofoam atau bisa juga diganti dengan kardus satu sisi, beberapa lembar origami, spidol, penggaris, gunting, dan yang terakhir pushpin. Pertama-tama kita siapkan origami, kardus, spidol, dan styrofoam. Kemudian kita bisa pilih satu styrofoamnya. Kemudian kita beri nomor untuk baling-balingnya. Seperti ini. Ini bangun persegi. Kemudian kita lanjut lagi dengan bangun yang lainnya. Yang kedua, kita bisa buat bangun datar persegi panjang. Kita buat dulu bangun datarnya, kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, kemudian selanjutnya yaitu kita memberi nomor di setiap sudutnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menggunakan bangun datar yang lainnya. Sehingga bentuknya seperti ini. Ada trapesium, ada lingkaran, jajar genjang, persegi panjang, dan bangun datar persegi. Nah, sampai sini sudah disiapkan belum? Jangan lupa, ayo kita mulai membuat bangun datarnya. Yang pertama, kita punya bangun datar persegi. Jangan lupa untuk diberi angka untuk menentukan bingkai awalnya atau posisi awalnya. 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Apakah sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bangun datar yang berikutnya, yaitu bangun datar persegi panjang. Kalian bisa buat bentuk persegi panjang pada selembar kertas origami, kemudian kalian gunting, setelahnya jangan lupa diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang berikutnya lagi, bangun datarnya ada trapesium. Trapesium bentuknya seperti ini. Ya, dia ada angkanya juga di setiap sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah belum? Kalau sudah kita lanjut berikutnya. Yaitu bangun datar apa nih? Ya, betul. Jajar genjang. Bangun datar jajar genjang. Bentuknya seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk memberi nomor di setiap sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir, kita punya bangun datar lingkaran. Betul sekali. Bangun datar lingkaran. Ya.
Bentuknya seperti ini. Ya, kalian boleh memberi tanda untuk nanti kita akan memutarnya. Ya, sudah? Kalau sudah selesai dibuat semua, sekarang kita lanjut cara kerjanya seperti apa sih baling-balingnya? Yuk kita simak lagi. Bagaimana cara kerjanya? Pertama-tama kita siapkan satu buah bangun datar di atas sisi kardusnya. Kemudian kita ingatkan bentuk semulanya yaitu dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mulai putar. 1. Apakah bentuknya seperti posisi semula? Ya, berarti dia sudah punya satu putaran. Kemudian 2. Apakah dia seperti semula? Ya, berarti dia sudah punya 2 putaran. 3. Apakah seperti semula? Ya, betul. Berarti dia sudah punya 3 simetri putar. 4. Dah, ini sudah kembali seperti posisi semula. Nah, ini bangun datar perseginya. Ya, apakah kalian sudah mulai memutarnya? Ketika bangun persegi ini kita putar searah dengan jarum jam, maka dia posisinya masih tetap seperti bingkainya. Jadi dia bisa terhitung 1. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah punya 2. Kita lanjutkan lagi. Ada 3. Dan yang terakhir sudah kembali ke posisi awal. Berarti bangun persegi ini memiliki simetri putar sebanyak 4 putaran. Diingat ya. Selanjutnya, dengan angka 1, 2, 3, 4. Berarti bangun persegi ini punya 4 simetri putar. Selanjutnya, kita ambil bangun persegi panjang. Kemudian, diingat posisi awalnya seperti ini dengan angka 1, 2, 3, 4. Sekarang, mari kita putar. 1. Apakah seperti posisi semula? Oh, tidak. Oke, kemudian kita putar lagi. 1. Apakah posisinya seperti bentuk semula? Ya, berarti dia baru punya 1. Kemudian kita putar lagi. Apakah dia seperti posisi awal? Oh, tidak. Kemudian kita lanjut lagi. Tara, sudah seperti posisi semula dan berarti bangun persegi panjang ini punya 2 simetri putar. Nah, sama seperti tadi, bangun datar persegi panjang ini kita putar juga ya. Ketika posisi awalnya seperti ini, memanjang seperti ini, maka setiap posisi harus dihitung 1 setiap seperti ini. Ya, kita mulai. Apakah ini posisinya seperti tadi? Oh tidak, berarti dia tidak bisa ya, tetot. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini sama posisinya. Berarti ini terhitung 1. Kemudian kita putar lagi. Wah, ini tidak bisa. Berarti belum ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah posisi awal. Lihat angkanya. Berarti persegi panjang ini punya 2 simetri putar. Good job. Ayo kita lanjutkan lagi ya.
Yang berikutnya, kita ada bangun apa ini? Ya, betul, trapesium. Trapesium posisi seperti ini dengan angka 1, 2, 3, 4. Diingat ya posisi awalnya. Kemudian, mari kita putar. Apakah ini sudah seperti posisi semula? Belum. Kalau ini, belum juga. Bagaimana dengan ini? Oh, belum. Nah, berarti trapesium ini hanya punya satu simetri putar. Nah, sekarang trapesium ya. Trapesiumnya awalnya seperti ini. Kemudian ingat ya, posisinya seperti ini. Berarti bingkainya seperti ini. Kemudian kita putar. Oh, dia tidak bisa. Kita lanjutkan lagi ya. Oh, dia juga belum bisa. Kita lanjut lagi. Ternyata belum juga. Dan ternyata trapesium ini hanya punya satu simetri putar. Good job. Ayo kita lanjut lagi. Tetap semangat ya. Yang berikutnya, kita siapkan bangun datar jajar genjang dengan angka 1, 2, 3, 4. Posisinya seperti ini. Sekarang kita putar. Apakah dia seperti posisi semula? Tidak. Bagaimana dengan ini? Ya, berarti dia baru punya satu. Kalau ini, tidak. Nah, berarti dia memiliki dua simetri putar. Bangun jajar genjang memiliki dua simetri putar. Ayo, sekarang kita siapkan bangun datar berikutnya. Tara! Bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang ini jangan lupa diberi nomor di setiap sudutnya. Seperti ini ya. Harus berurutan supaya kita tahu di mana letaknya. Oke? Sekarang kita coba putar ke arah jarum jam. Apakah dia seperti bingkai awal? Tidak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini sudah sesuai bingkai awal. Ada satu. Kemudian, oh ini tidak. Kita putar lagi. Oke, sudah di posisi awal dan ternyata jajar genjang ini punya dua simetri putar. Yeay, kita lanjut bangun datar yang terakhir. Bagaimana dengan lingkaran? Lingkaran, sekarang mari kita ingat. Kita boleh beri satu tanda atau beberapa tanda sebagai tanda atasnya. Seperti ini. Kemudian sekarang mari kita putar. Wah, bentuknya sama. Dia sudah ada satu. Kemudian kita putar lagi. Masih sama. Wah, ternyata sudah ada dua. Kita putar lagi. Loh, ternyata masih sama juga. Berarti bangun lingkaran ini punya simetri putar tak terhingga. Kenapa? Karena sudutnya pun tak terhingga.